Ribuan tahun yang lalu, di sebuah lembah subur bernama Siddim, berdirilah kota Sodom yang megah namun menyimpan kegelapan. Disinilah kisah seorang lelaki mulia bernama Lut dimulai, di tengah masyarakat yang telah kehilangan kompas moralnya. Keindahan arsitektur kota ini tidak sebanding dengan kebobrokan perilaku penduduknya yang menyimpang dari fitrah manusia. Mereka hidup dalam kemewahan, namun melupakan Sang Pencipta dengan melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan kaum sebelumnya. Di tengah keramaian pasar yang riuh, aura ketidaktenangan mulai menyelimuti setiap sudut jalanan berbatu Sodom. Inilah awal dari sebuah ujian besar bagi keimanan dan kesabaran seorang utusan Allah. Nabi Lut, seorang pria paruh baya dengan wajah bijaksana, janggut putih rapi, dan mengenakan jubah linen abu-abu yang sederhana, berdiri menatap kota dengan duka. Beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim yang diutus khusus untuk membimbing kaum ini kembali ke jalan yang benar. Setiap hari, Lut tak henti-hentinya mengingatkan mereka tentang bahaya perilaku menyimpang dan pentingnya menjaga kesucian jiwa. Namun, kata-katanya seringkali hanya dibalas dengan tawa mengejek dan ancaman pengusiran dari tanah kelahiran mereka sendiri. Meskipun demikian, hati Lut tetap tegar, dipenuhi kasih sayang dan keinginan untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran yang mengintai. Beliau tahu bahwa waktu untuk berubah semakin sempit, sementara kemaksiatan semakin merajalela. Dakwah Nabi Lut menghadapi tembok batu yang keras, karena penduduk Sodom justru semakin bangga dengan dosa-dosa mereka. Mereka sering berkumpul di alun-alun kota, merayakan perilaku amoral tanpa rasa malu sedikit pun di bawah sinar matahari. Lut mencoba mendekati para pemuka kaum, berbicara dengan tutur kata yang lembut namun tegas tentang konsekuensi perbuatan mereka. Namun, mereka justru menantang Lut untuk mendatangkan azab jika memang apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. Ketegangan meningkat setiap kali Lut berbicara di depan publik, menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam antara kebenaran dan kesesatan. Suasana kota yang semula indah kini terasa mencekam, dipenuhi dengan hawa negatif dari kesombongan manusia. Suatu sore yang tenang, 3 pria asing yang sangat tampan dengan wajah berseri-seri dan pakaian putih bersih memasuki gerbang kota Sodom. Mereka sebenarnya adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia, dikirim oleh Allah untuk melaksanakan perintah besar. Kehadiran mereka segera menarik perhatian penduduk kota yang haus akan mangsa baru untuk memuaskan nafsu bejat mereka. Lut yang melihat kedatangan mereka merasa sangat cemas, khawatir akan keselamatan para tamu asing tersebut di tengah kaumnya yang buas. Beliau segera mendekati mereka dan dengan suara rendah mengajak mereka masuk ke rumahnya agar terhindar dari pandangan publik. Namun, bayang-bayang kegelapan mulai mengikuti langkah mereka menuju kediaman sang nabi. Di dalam rumahnya yang sederhana, Nabi Lut menyambut para tamunya dengan rasa hormat, namun hatinya dipenuhi dengan kegelisahan yang luar biasa. Beliau mengunci pintu rapat-rapat dan berpesan kepada keluarganya agar merahasiakan keberadaan tamu-tamu tampan ini dari penduduk kota. Lut merasa sempit dadanya, karena ia tahu betapa nekatnya kaum Sodom jika mereka mengetahui ada orang asing yang rupawan di wilayah mereka. Beliau menyajikan hidangan terbaik yang dimilikinya, namun matanya terus waspada melirik ke arah jendela yang tertutup. Di luar, desas-desus tentang kedatangan tamu tersebut mulai menyebar secepat api yang membakar jerami kering. Tanpa sepengetahuan Lut, ada pengkhianatan yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Istri Nabi Lut, yang diam-diam tidak beriman pada risalah suaminya, menyelinap keluar rumah untuk memberitahu para penduduk. Dengan senyum licik, ia membisikkan informasi tentang keberadaan tamu tampan itu kepada kerumunan yang sudah menunggu. Berita itu meledak seperti guntur, memicu kegilaan massal di kalangan pria-pria Sodom yang segera berlarian menuju rumah Lut. Mereka tidak lagi peduli pada norma atau kesopanan, hanya nafsu yang mengendalikan langkah kaki mereka yang gaduh di atas jalanan batu. Suara teriakan dan tawa kasar mereka mulai terdengar mendekat, mengguncang ketenangan malam yang seharusnya suci. Lut mendengar gemuruh langkah kaki tersebut dan menyadari bahwa situasi telah mencapai titik kritis. Benar saja,
Dalam sekejap, rumah Nabi Lut sudah dikepung oleh massa yang beringas dan tak terkendali. Mereka menggedor pintu dengan keras, berteriak menuntut agar Lut menyerahkan tamu-tamunya untuk mereka hibur. Lut berdiri di balik pintu, berusaha menahan beban massa dengan tubuhnya yang gemetar, namun penuh keberanian. Beliau memohon kepada mereka untuk tidak menghina tamunya dan menyarankan mereka untuk menikahi putri-putrinya secara sah jika ingin menyalurkan keinginan. Namun, kaum itu justru menjawab dengan penuh kesombongan bahwa Lut tahu benar apa yang sebenarnya mereka inginkan. Keputusasaan sempat melintas di wajah Lut karena ia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melindungi tamu-tamunya dari kejahatan massal ini. Melihat kegundahan Lut, para tamu asing itu akhirnya berdiri dan menampakkan jati diri mereka yang sebenarnya kepada sang nabi. Mereka berkata dengan suara yang tenang namun berwibawa, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu." Seketika cahaya yang sangat terang memancar dari tubuh para malaikat itu, membuat pandangan Lut menjadi tenang, sementara kekacauan di luar masih berlanjut. Malaikat Jibril kemudian mengibaskan sayapnya atau memberikan isyarat yang membuat semua orang di luar pintu seketika menjadi buta. Mereka yang tadinya beringas kini meraba-raba dinding dengan penuh kepanikan, bertanya-tanya apa yang terjadi pada mata mereka. Kekuatan ilahi mulai bekerja, menandakan bahwa batas kesabaran Allah terhadap kaum Sodom telah habis. Para malaikat memerintahkan Nabi Lut untuk segera meninggalkan kota Sodom bersama keluarga dan para pengikutnya sebelum fajar menyingsing. Mereka memberikan instruksi tegas, jangan ada satupun di antara kalian yang menoleh ke belakang saat kehancuran itu terjadi. Lut segera mengumpulkan keluarganya dan sedikit orang yang beriman, mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhir di bawah kegelapan malam. Udara malam terasa dingin dan berat, seolah alam semesta sedang menahan napas menunggu eksekusi takdir. Di kejauhan, penduduk kota yang buta masih berteriak dalam kegelapan, tidak menyadari bahwa ajal mereka tinggal hitungan jam. Lut memimpin rombongan kecil itu keluar melalui pintu belakang, melangkah cepat menuju pegunungan yang aman. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, rombongan Nabi Lut telah mencapai jarak yang cukup aman dari pusat kota. Namun, istri Lut yang hatinya masih tertinggal di Sodom tidak mampu menahan rasa penasarannya untuk melihat apa yang terjadi. Begitu matahari terbit, perintah Allah pun datang dengan dahsyatnya yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Tanah di bawah kota Sodom berguncang hebat, seolah-olah bumi ingin memuntahkan segala beban dosa yang selama ini ditanggungnya. Suara gemuruh yang memekahkan telinga memenuhi angkasa, menandakan dimulainya penghakiman terakhir bagi kaum yang melampaui batas. Lut terus melangkah maju dengan hati yang berat, mengikuti perintah Tuhannya tanpa ragu sedikitpun. Malaikat Jibril mengangkat seluruh kota Sodom beserta penduduknya tinggi-tinggi ke langit hingga ke batas awan. Dari ketinggian itu, kota yang megah itu kemudian dibalikan dan dihempaskan kembali ke bumi dengan kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu. Tidak berhenti di situ. Hujan batu belerang yang terbakar menyirami mereka secara bertubi-tubi, mengejar siapapun yang mencoba melarikan diri. Setiap batu telah ditandai oleh Allah untuk menghancurkan individu-individu tertentu sesuai dengan dosa mereka masing-masing. Jeritan kesakitan dan ketakutan tenggelam dalam dentuman batu dan tanah yang runtuh. Kota yang dulunya penuh dengan kesombongan kini berubah menjadi neraka di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Istri Nabi Lut yang melanggar larangan untuk tidak menoleh, akhirnya menoleh ke belakang karena mendengar suara kehancuran yang dahsyat itu. Begitu matanya melihat azab yang sedang menimpa kaumnya, ia pun tak luput dari serangan batu belerang yang mematikan. Tubuhnya seketika membeku dan hancur, menjadi bagian dari debu kehancuran yang menyelimuti lembah tersebut. Nabi Lut merasakan kesedihan yang mendalam, namun beliau sadar bahwa keadilan Allah harus ditegakkan di atas segalanya. Beliau terus memimpin pengikutnya menjauh, meninggalkan semua kenangan pahit dan kemaksiatan yang telah terkubur di bawah reruntuhan. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam di tempat yang dulunya begitu riuh dengan kehidupan.
Lembah Sidim yang dulunya subur dan hijau, kini telah berubah menjadi sebuah danau besar yang airnya sangat asin dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Wilayah ini sekarang dikenal sebagai Laut Mati, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu atas kekuatan dan keadilan Sang Pencipta. Reruntuhan kota Sodom terkubur jauh di bawah dasar air yang pekat, meninggalkan pelajaran bagi generasi-generasi setelahnya. Nabi Lut dan para pengikutnya yang selamat akhirnya menetap di tempat baru, memulai kehidupan yang bersih dan penuh ketaatan. Mereka menjadi saksi hidup bagaimana sebuah peradaban besar bisa runtuh dalam sekejap, hanya karena kesombongan dan penyimpangan moral. Kisah ini pun diabadikan dalam kitab suci sebagai peringatan abadi bagi umat manusia. Pesan moral dari kisah kaum Nabi Lut sangatlah jelas, bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan batas kesabaran alam terhadap kemaksiatan memiliki titik jenuh. Kita diajak untuk selalu menjaga fitrah kemanusiaan kita dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang telah ditetapkan oleh agama. Janganlah kesenangan duniawi yang sesaat membuat kita buta akan peringatan-peringatan yang datang kepada kita setiap hari. Mari kita jadikan sejarah ini sebagai cermin untuk memperbaiki diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita, agar selalu berada dalam lindungannya. Kekuatan sesungguhnya bukanlah pada nafsu yang dilepaskan, melainkan pada kemampuan kita untuk menahan diri dan patuh pada kebenaran. Semoga kita semua terhindar dari perilaku yang mendatangkan murka Allah. Terima kasih telah menyimak kisah penuh hikmah ini hingga akhir di saluran kami. Semoga video ini memberikan manfaat dan mempertebal keimanan kita semua dalam menjalani kehidupan di zaman yang penuh tantangan ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang tercinta sebagai sarana dakwah. Sampaikan pendapat atau pelajaran apa yang Anda petik dari kisah ini di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk subscribe Naurius Channel dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.